Halo sobat Evi4, kembali lagi dengan saya Bayu. Di sini kita mendatangi tamu yang luar biasa gokil. Ini adalah Mas Adi. Dia adalah pengelola sate Pak Bejo. Mungkin sobat Evi4 ada yang tahu nih ya, kalau pecinta kuliner di Klaten khususnya pasti gak asing dengan kata warung sate Pak Bejo. Nah, selamat sore Mas Adi. Ya, gimana kabarnya? Sore Mas, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa ini? Cepat Ki. Wah, silahkan. Kita nyantai aja ya. Di sore hari ini ditemani oleh tanaman-tanaman yang sangat hijau ini ya. Oke, Mas Adi di sini adalah pengelola dari warung sate Pak Bejo ya, Mas ya? Iya, yang boleh diceritakan sedikit sejarah berdirinya sate Pak Bejo? Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dari sate Bejo nggih. Perkenalan, saya Ade Hamzah, masyarakat Kuaren nggih. Sekiranya ngerti sama masyarakat Kuaren? Desa Kuaren tahu? Tahu enggak? Deket Taman Gergunung itu ya Pak ya? Siap. Wah, mungkin bagi sobat Evi4 yang paling penasaran bisa langsung cek Google Map ini. Iya, siap. Sejarah sate Bejo. Sejarah sate Bejo itu dimulai dulu waktu simbah. Waktu simbah terus diteruskan sama Pak D. Iya. Sama Pak D, dan sekarang juga dari Pak Bejo sendiri. Wow, Pak Bejo sendiri. Jangan salah, sate Bejo itu ada dua. Ada dua di posisi di sama-sama Klaten Utara kecamatannya. Yang satu di desa Jebugan, tepatnya di Dukuh Gondangan, barat pom bensin Jebugan. Itu punya Pak D. Dan kalau saya sendiri mengelola yang di Kuoso itu masuk wilayah Tingger Gunung, sama-sama Klaten Utara. Itu sudah turun temurun hampir, mungkin saya dulu belum lahir, bapak saya masih kecil, dulu itu paman juga masih kecil, sekitar 40-an tahun yang lalu lah, 40 tahun yang lalu. Wah, luar biasa lama juga ya Mas ya. Iya. Nah, berarti untuk yang di Kuoso itu dan yang di sini masih satu keluarga ya hitungannya ya, Iya, Mas ya. Satu keluarga. Nah, dengar-dengar nih selain mengelola warung sate Pak Bejo, ini dengar-dengar nih Mas Adi itu mengelola kayak suatu organisasi yang dinamakan itu Waring ya Pak ya. Apa itu Waring itu? Ya enggak denger-denger aja lah. Iya. Ya. Untuk Waring itu sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang ada di Desa Kuaren pada khususnya. Itu sebuah komunitas tentang kebetulan kebanyakan kelompok itu dari anak-anak muda. Kalau saya cuma sebagai ngesuhi. Oh, berarti ini poskonya di Desa Kuaren ya Pak ya? Iya, poskonya di Desa Kuaren itu. Waring itu singkatannya Kuaren Peduli Sungai. Oh, berarti ini di jalur sungai ya, perairan khususnya di Kota Klaten dan berlokasi di Kuaren ya, Mas ya. Sungai kalau pada umumnya namanya Sungai Macanan. Itu termasuk Ordo 3 dari sungai yang dikelola sama BPWS, Balai Welas Sungai Bengawan Solo. Itu yang ada di Solo sana. Terus kita masih di Ordo 3, cakupan kita sekitar kurang lebih 3 km. Perbatasan sama Desa PP, sama Desa Mayungan. Gokil sekali. Sama Desa Tempur Sari, itu ya, satu wilayah kecamatan. Terus untuk 3 sampai 3 kilo itu sejak kapan itu, Mas? Itu kita awal mula berdiri cuma sebatas kayak kita seneng main-main ke teringat masa kecil dulu. Iya, kita sering mandi di sungai gitu ya, Pak. Soal batu. Iya. Itu sekitar tahun 2018 awal kita main-main di sungai, kok melihat sungai kondisinya seperti ini. Tepat sekali ya. Ya bukan rahasia lagi lah. Iya, benar. Kadang sampah di mana-mana ya, Mas ya. Itu karena kesadaran kita terutama yang di wilayah sungai juga begitu kurang. Terus kita sama teman-teman itu mempunyai wacana untuk membuat sebuah komunitas yaitu komunitas peduli sungai, atau singkat KPS, yang ada di Kabupaten Klaten itu berafiliasi dengan sekolah sungai. Sungai gitu. Yang sekretariat dulu di BPBD, sekarang di Rowo Jombor. Itu anggotanya sudah berapa? Kalau anggota tetap sebetulnya
pasti itu sekitaran 20 sampai 30-an. Wah, luar biasa ya. Partisipan ya banyak lah Mas, dari Iya. Mungkin dari warga setempat ya, atau apa gitu ya Mas ya. Kita kan cuma ibaratnya itu kita ndak ingin memiliki, cuma kita itu beranggapan kalau kaliku resik sesuai program dari kabupaten, kaliku resik panenku apik gitu kan. Tepat sekali. Terus kegiatan-kegiatan apa ini yang dilakukan oleh Waring sendiri, Pak? Kalau dulu ini ya, karena sudah ada pandemik ini ya khususnya ya. Ini itu kita agak vakum, cuma warga di sekitar sana kan masih proaktif ya. Dulu itu ada gerakan yaitu Abimanyu. Abimanyu itu adalah sebuah singkatan yang dibentuk sama rekan-rekan itu. Ayo bika miliring banyu. Oh gitu. Ayo bika miliring banyu karena air itu banyak yang terhambat. Terutama dari satu sampah. Iya tepat sekali. Terus banyak dari robohan apa? Ya mungkin bambu, ya kayak pohon-pohon, mungkin ada bangkai dan sebagainya gitu. Aliran satu, yang kedua juga menghambat umbul alami di situ. Jadi kayak mata sumber alami kayak gitu ya Mas. Dulu itu umbulnya di sini banyak airnya melimpah dan sekarang sudah debitnya sudah berkurang. Padahal Klaten itu terkenal debit air paling unggul ya Mas ya, di se-Jawa Tengah kan gitu kan. Siap. Tuh. Nah, untuk Abimanyu itu sendiri itu apakah anak turunan dari Waring sendiri atau emang ini beda komunitas atau gimana ini? Abimanyu itu sebuah singkatan gerakan yang dulu itu masih di Waring itu. Inisiasi dari rekan-rekan itu. Pada waktu itu kita mengumpulkan dari berbagai macam komunitas di Kabupaten Klaten, komunitas sosial, komunitas otomotif, komunitas agama, organisasi agama itu juga dari semua sektor bisa jadi satu gitu ya Mas ya. Kita undang dulu tuh waktu gerakan itu tahun 2000, sekitar tahun 2018 atau 19 itu. Itu kita buka itu. Terus saat ini ya itu karena pandemi itu kita jarang ya paling hanya rekan-rekan kita yang di dekat-dekat sungai sering-sering ke sana. Terus kegiatannya itu apa aja sih Mas? Ataukah menyisiri sungai, terus kita pembersihan sampah-sampah, terus kita ngasih kayak bibit ikan dan sebagainya untuk menyeimbangkan ekosistem alam kembali gitu, atau gimana? Kalau di gerakan ya? Iya, di gerakan. Gerakan kita itu kita petakan dulu permasalahan gitu. Di sungai itu seperti apa. Berarti setiap lokasi itu belum tentu sama ya Mas ya? Iya beda, karena ada wilayah dekat pemukiman, ada wilayah yang pemukiman. Jadi kita petakan itu. Kalau dekat pemukiman kita memberikan edukasi, kepada masyarakat pentingnya sungai itu seperti apa. Untuk memelihara ya, saling menjaga. Saling menjaga kita. Sekarang itu kayak posisi rumah itu kebanyakan membelakangi. Membelakangi sungai kan? Benar. Kalau dulu kan menghadap, jadi kita tahu wajah kita itu ada di sungai. Tapi sekarang kan membelakangi. Iya, mungkin karena biar ketika kita mau buang limbah itu kan lebih enak kan gitu. Permasalahan itu tidak hanya dari sampah anorganik kayak plastik, bungkus nopo. Itu ada lagi itu dari sampah, dari limbah masyarakat lah, itu kan itu bukan rahasia umum lagi. Banyak sekali limbah yang masuk di sungai. Tapi yang paling kelihatan itu ya dari sampah bungkus plastik, entah itu ada kasur, kursi juga ada. Wah. Jadi kita kayak seakan-akan menyediakan kasur kursi untuk ikan-ikan itu ya. Oke, kita ini kembali lagi nih untuk ke warung makan Pak Bejo yang tadi. Untuk kondisi PPKM seperti ini apakah berdampak luar biasa ini bagi banget ya. Paling kerasa itu pas kemarin PPKM yang take away itu. Tapi kita mensiasati dengan kita ada program free ongkir itu dulu yang maksimal 3 km kita free ongkir, minimal 4 porsi kita free ongkir kita. Kalau enggak gitu ya kita kesulitan. Daripada kita bahasa kerennya kita rumahkan karyawan kita rumahkan, kita ambil program itu aja ya. Alhamdulillah tetap berjalan dan masyarakat juga banyak yang bisa menyesuaikan. Jadi karena makan di rumah sama keluarga terhebat itu lebih indah. Tepat sekali. Kadang kita itu kangen dengan momen-momen tersebut ya Pak ya, karena aktivitas luar yang sangat luar biasa. Kadang kita itu membayangkan kapan ini bisa makan bareng sama keluarga lagi ya gitu ya. Tapi ada juga loh Mas, ada juga yang
dari satu ya ada yang marah bisa Ah, jauh-jauh pengen mampir datang nggak boleh. nggak boleh, iya. Terus ada juga yang makan di mobil. Sampai di sempet-sempetin gitu Mas. Wah, Makan luar di mobil. biasa. Tapi banyak kan hampir 90%-an lah itu dibawa pulang. Dan kita tidak membuka untuk pintu yang untuk makan di tempat itu kita tidak buka, cuma kita buka satu plong aja untuk yang bawa pulang. Karena untuk konsumen sendiri itu emang mayoritas lebih banyaknya itu dari warga Klaten sendiri ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Sama kalau yang dari luar kota kalau ada perjalanan pasti kalau sudah pernah mampir alhamdulillah mau mampir lagi. Oh, gitu. Emang jadi PPKM ini emang sangat luar biasa ya Mas ya. Luar biasa. Dan malah pukulannya. pemerintah sekarang memperpanjang jadi sampai tanggal 2 ini. Iya, Besok tapi ini terakhir ini. banyak kelonggaran kalau yang sekarang. Oh iya. Kelonggaran bisa makan di tempat 20 menit mulai dari sekarang. Oh, bener. Jadi kita 20 menit. Cuman kan nggak nyaman ya. Ya, tapi berhubung ini kan sate kambing itu memang setiap tahunnya itu ada titik napa nggih? Titik istilahnya untuk konsumen agak menurun itu pas posisi ini, pas PPKM, pas Idul Adha. Itu sudah tiap tahun lah katakan seperti itu. Tiap Idul Adha pasti konsumen berkurang memang Iya, karena biasa. Kan mereka sudah dapat daging sendiri-sendiri ya. Nah, untuk apa? Kita kembali lagi ke Waring nih. Siap. Katanya pernah menjadi perwakilan se-Jawa Tengah ini, khusus acara Hari Air se-Indonesia ya, Mas ya. Oh. Nah, itu bisa diceritakan kok bisa sampai mewakili apa Jawa Tengah itu gimana dulu prosesnya itu? Kalau itu dulu itu bukan Hari Air, itu pas Kongres Sungai Indonesia. Itu di Cibubur kalau nggak salah itu ada beberapa komunitas dari Kabupaten Klaten. Sebenarnya ada setiap kabupaten ada. Oh iya. Ada kalau Klaten juga banyak perwakilan kemarin itu. Nah, kebetulan Waring ditunjuk untuk jadi perwakilan. Banyak Mas, banyak dari kabupaten itu juga banyak, beberapa komunitas juga ikut juga mewakili dari Jawa Tengah juga. Setiap kabupaten ada. Itu dulu sekitar tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah, 2020. Oh, tahun kemarin. Berarti pas waktu pandemi gitu ya? Oh, 2000 sebelum pandemi itu, 2019 mungkin. 2019 ya nggak salah. Di Waring juga apa itu? Ada kegiatan itu penebaran benih ikan di perairan umum. Kita bekerjasama dengan dari Dinas Kelautan Wilayah Selatan dari Provinsi Jawa Tengah. Satu, terus dari Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten juga kita sering. Nah, itu kegiatannya sejak per tanggal berapa atau seberapa bulan sekali gitu? Kalau itu sesuai program pemerintah itu sekitar 1 tahun sekali. Kalau ada dari donatur juga kita sebar. Oh gitu. Kita sebar di wilayah Kecamatan Ngawen, dari beberapa komunitas juga kita. Nah, untuk di Klaten sendiri apakah ada jadwal tertentu untuk setiap penyebaran benih-benih itu? Saya kurang tahu. Cuma dulu itu ada kegiatan di sama kami lah, sama kami itu dari. Cuma fokus kegiatannya dulu itu difokuskan di Kuaren. Iya. Dari Dinas Kelautan Wilayah Selatan dari Provinsi Jawa Tengah itu dulu difokuskan di Desa Kuaren, tapi semua kabupaten satu kabupaten itu dulu itu dikumpulkan di Kuaren. Itu kita awal mulai itu, terus yang kedua sama kabupaten, yang ketiga juga sama kabupaten. Iya. Kita sebar juga di wilayah, ada dari satu Kecamatan Ngawen. Terus dari komunitas lain juga banyak yang ngambil untuk disebar di wilayah itu bertujuan untuk mengembalikan ekosistem terutama. Iya benar, khususnya para pecinta alam itu ya Mas ya. Nah, adakah ini misal kayak ada teman-teman Evivor atau sobat Evivor yang ada di rumah nih, sebagai mereka rasa cintanya kepada alam, kalau ingin gabung atau ingin mengerti program-program Waring itu, gimana cara untuk bisa tahu program-program Waring itu apa aja? Terus kalau misal kita mau ngikut itu gimana caranya gitu, ada nggak Mas? Oh ada, sebetulnya ada. Cuma ini kegiatannya dibatasi karena pandemi ini ya khususnya. Nanti ya. kalau setelah pandemi mungkin kita gas lagi. Kita gandeng dari akademisi juga ada. Dari akademisi kita gandeng. Kalau mau cuma sebatas belajar bisa langsung di wilayah hulu.
Wilayah hulu sungai itu di Dukuh Kemit juga ada. Di PP itu tadi ya Mas ya. Kalau di wilayah Kuaren sendiri itu ada base campnya teman-teman Kuaren itu ada di Selasar Sagaru Meksa. Itu di teman KMK yang di Kuaren itu banyak yang belajar di sana. Belajar tentang kegiatan apapun di sana. Ya, terus kalau untuk sosmed itu ada nggak sosmed khusus untuk Waring? Jadi kan untuk teman-teman yang dari luar kota mungkin mau belajar tentang gimana cara mengelola ekosistem alam biar menjadi lebih baik lagi, itu sosmednya apa Pak untuk Waring sendiri? Sebetulnya bukan belajar Mas, tapi sama-sama belajar. Oh gitu. Sama-sama belajar. Kita juga masih tahap belajar juga tadi. Cuma sebatas getok tular lah katakanlah. Getok tular kita menularkan virus positif ini itu bisa diakses di mungkin juga vakum juga sekarang karena nggak ada foto yang diposting. Itu ada di Instagram KPS Waring ada. KPS_Waring kalau nggak salah. Oh, iya. Itu ada, YouTube-nya juga ada, juga vakum juga. Berarti untuk sementara ini sosial media vakum semua ya Mas ya? Semenjak pandemi, karena dulu itu kan pas awal-awal itu kan kita dibatasi juga. Iya. Dulu itu paling kegiatan itu dulu paling beberapa orang aja, cuma sebatas bersih-bersih bagian kecil. Tapi alhamdulillah masyarakat sudah mulai, yang wilayah hulu itu sudah mulai sudah mulai bergeliat lah untuk istilahnya untuk mengopeni wilayah sungai di sekitar pemukiman mereka sendiri itu untuk lebih bagus lagi. Nah, ada nggak gerakan-gerakan ke depan yang waktunya di waktu dekat ini? Karena kan gini, pemerintah ini kan sudah luar biasa ya membantu untuk menangani pandemik ini, khususnya penyebaran vaksin gratis dan sebagainya. Nah, kemungkinan kan harapan kita bersama supaya pandemik ini segera berakhir, terus aktivitas bisa kembali lagi normal gitu kan Mas. Nah, adakah gerakan-gerakan yang maksudnya gerakan-gerakan awal yang akan dilakukan ketika pandemik nanti itu udah selesai, benar-benar selesai gitu? Untuk gerakan awal itu kita flashback dulu ke belakang, flashback dulu kegiatan yang dulu itu kita evaluasi seperti apa. Kan kita selain untuk penebaran benih sama Abimanyu itu kita ada lagi itu tentang penanaman bibit pohon. Iya. Untuk tanggul itu ya Pak ya? Tanggul juga. Dulu ada wilayah untuk yang sebetulnya diproyeksikan untuk kegiatan BUMDes itu tentang kalau dulu itu wacananya mau bikin buper kita tanam di situ. Kita juga ada tanaman buah produktif yang di Tambu Lampat juga ada. Ya kayak buah musiman kayak gitu. Tambu Lampat ada. Terus hidroponik juga ada, saya juga ngesui hidroponik. Seperti ini ya Mas ya. Seperti ini tapi di wilayah Kuaren untuk kegiatan ibu-ibu saya juga ngesui itu. Ya nanti ya semoga cepat berakhir lah. Iya, amin. Kita aktivitas seperti sedia kala juga enak. Tepat sekali. Mau berkerumun, mau beberapa orang, puluhan orang, mungkin ratusan orang di seluruh kabupaten lebih untuk menyadari untuk lingkungan sungai di sekitarnya. Luar biasa. Nah, Mas Adi, ini tuh ketika saya datang pertama kali di sini tuh saya sudah penasaran banget ini ya tentang yang ada di belakang kita ini. Ya. Apakah ini salah satu usaha Mas Adi ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kita mulai sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu saya ngesui di kegiatan ibu-ibu untuk hidroponik, terus terbesit keinginan untuk usaha sendiri. Oh, awalnya itu cuman menyalurkan ilmu kepada ibu-ibu, ternyata ada keinginan ya Pak. Nah, untuk sistem hidroponik seperti ini bisa diceritakan untuk prosesnya, terus dari bibit sampai nanti panen itu bisa diceritakan sedikit? Oh iya. Untuk kalau yang di sini tuh ada di sekitar 4 macam jenis sayuran. Satu selada, sawi ada 2, sawi caisim sama sawi pakcoy. Terus yang satu ada kangkung. Tapi kalau untuk selain selada tidak terlalu kita fokuskan, bukan dalam artian itu tidak penting lah tapi tetap saya fokuskan di selada, saya perbanyak di selada. Untuk proses pembibitan sendiri itu kalau untuk awal semulai sama start sama, nanti setelah sprot itu hampir 24 jam itu dikasih di tempat rock wool. Untuk media tanam itu rock wool namanya. Kalau di konvensional kan kita pakai tanah ya. Ini kita pakai rock wool, cuma kita kasih air paling 24 jam sudah kayak spon itu ya Mas ya. Spon itu 24 jam sudah sprot, kita kasih di baki atau terserah monggo. Itu sekitar 10 sampai 11 hari itu saya pindah di pembibitan yang di sebelah sana.
setelah 11 hari lagi, selang 11 hari saya sekitar 22 hari saya pindah di permajaan. Oh, di sininya ya. Permajaan. Semayan permajaan jadi satu. Terus setelah 11 hari lagi, kalau untuk khusus selada bisa 11 hari, bisa 10 hari atau 1 minggu bisa, monggo. Saya kasih di pendewasaan ini instalasi pendewasaan. Oh, berarti setiap jenis tanaman itu beda-beda ya Mas ya, Beda-beda. kebutuhannya. Saya memakai di hidroponik ada beberapa sistem. Kalau itu saya memakai 2 sistem DFT sama NFT. Kalau DFT untuk aspek minus dan plusnya, kalau untuk NFT itu kekurangan nih, itu pas pada waktu pompa mati atau listrik padam ya. Jadi nggak ada irigasi air ya. Ya, ini harus sirkulasi harus 24 jam. Oh gitu. Jadi air itu nggak boleh berhenti ya Mas? Boleh berhenti. Terutama kalau siang. Oh gitu. Oh iya kalau iya. Siang itu kalau mati airnya sudah bubuk Bu seladanya. Oh gitu. Bubuk, iya. Berarti nggak bisa seperti ini ya? Nggak bisa. Turun semua. Langsung bubuk. Lemes kayak jenengan pas puasa. Gitu. Terus kalau yang sistem DFT itu kekurangannya pertumbuhan juga kurang. Cuma ini kelebihannya pertumbuhan cepat kalau NFT. Kalau DFT yang di paralon itu pertumbuhannya kurang lebihnya kurang. Tapi kalau untuk positifnya itu plusnya pada waktu di padam itu airnya masih ada sisa di instalasi. Oh gitu. Jadi masih ada air untuk diserap tanaman. Karena proses penyerapan air itu paling banyak itu di waktu siang hari. Karena mereka kan sampai sore itu dia menyerap terus. Kalau malam bubuk sama manusia, bubuk. Iya. Karena berfotosintesisnya itu kan pas waktu siang ya Mas ya. Nah, untuk tanaman sejenis ini tuh apakah harus tanaman yang jenis serabut atau akar tunggang pun juga bisa kita pakai sistem hidroponik seperti ini, Mas? Kebanyakan jenis sayuran. Oh gitu. Ya, kebanyakan sayuran. Kalau untuk sayuran buah, terutama cabai atau tomat ya. Itu bisa, tapi sistemnya paling bagus itu sistem das bucket. Jadi sistem kayak ember itu, ember itu bisa kita kalau nggak mau pakai kayak polybag gitu ya. Polybag bisa. Polybag itu kita pakai sistemnya drip tetes. Tapi kalau untuk hidroponiknya itu kita pakai sistem das bucket. Jadi airnya juga malah cuma yang kita gunakan seperti ember es krim itu loh Mas. Iya. Yang 10 literan atau 10 hano itu. Kayak ember cat itu ya. Ya, itu bisa. Kita alir air, kita kasih kayak net pot ukuran 10 cm bisa. Pot ukuran 10 cm. Kalau ini kan sekitar 5 mm. Iya. Nah, untuk panennya sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Dari pembibitan sampai nanti kita bisa panen normal ya. Untuk normalnya selada itu 40 sampai 45 hari. Itu satu pohon, satu batang seperti ini kalau sesuai takaran atau sesuai pertumbuhan dari sinar matahari kan paling mempengaruhi. Iya, itu bagus sekali. Kondisi kemarau kayak gini itu bisa mencapai sekitar 250 sampai 300 gram. Wow, gokil banget satu ya. Batang. Kita bikin bucket, kita bungkus kayak tadi, kayak plastik itu tadi, contohnya tadi. Itu bisa harganya sekitar 7.000. Oh, iya. 7.000 satu. Kalau seringnya kalau sini itu sebelum dewasa sudah kita panen. Karena permintaan. Jadi kadang satu bucket itu ketemu 2 pohon, 2 batang pohon kayak gini. Nah, ini tuh untuk apa namanya? Subsidi sate kambing Pak Bejo tadi ataukah dijual juga ke pasar-pasar kayak gitu, Pak? Jual langsung konsumen. Oh, gitu. Jadi konsumen datang sendiri ke sini ya? Datang sendiri, COD juga ada. Kita titip di warung, di toko sayur juga ada. Langsung konsumen ke sini atau sebatas foto juga ada. Terus harganya berapa itu hitungannya gimana, Pak? Per kilo atau per? Kalau hitungannya per kilo. Oh, per kilo. Selada 25.000 per kilonya ya. Oke, untuk sawi pakcoy 16.000 1 kilo. Kalau caisim 12.000, kangkung 12.000. Nah ini informasi yang sangat penting ini untuk sobat Evivor yang ada di rumah, khususnya di warga Klaten ya. Kalau ingin membeli sawi atau capcay ya tadi ya Mas pakcoy. Ya. Pakcoy ya. Capcay itu masakan Mas. Iya, masakan. Pakcoy ya. Nah, itu bisa langsung hubungin ke Mas Adi ini ya. Ternyata di sini luar biasa, ini seger-seger semua ini, kayak mau gigit ini. Bagus ya, cocok untuk lalapan dan sebagainya ya Mas. Bagus. Ya. Beda kalau kita di konvensional itu kan paling banyak itu kosnya di tenaga kerja. Oh gitu. Iya, tepat sekali, benar. Dan ini kelihatan bersih, Mas. Iya. Ketimbang ketika kita menanam di ini mau kita pindah enggak masalah. Oh gitu. Kalau di tanah jangan pindah. Iya, kemungkinan mati
lebih banyak ya Mas ya. Kita pindah ke sana enggak masalah. Kita angkat gini. Kita masukkan lagi enggak masalah. Iya. Enak kan? Lebih praktis ya sebenarnya, lebih efisien ya Mas ya. Kos tenaga kerja kayak ibaratnya kita nyangkul kita hargai berapa? Iya tepat. Terus kalau misal sekali panen tuh bisa berapa ton itu Mas? Bos, kapasitas industri Mas. Kalau di sini paling cuma sekitar 1.700-an lubang lah. Oh. Kita enggak kalau untuk saat ini memang belum teratur saat ini karena kan sedikit instalasinya. Jadi baru ini terus kita bikin lagi, jadi belum pasti, paling 1 minggu sekitar 40 kiloan lah. 40 kiloan dalam 1 minggu ya Mas ya. 40 kilo. Wah, jadi kalau untuk sobat-sobat yang ingin memesan nih ya sesegera mungkin ya. Ayo. Daripada nanti kehabisan ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah bisa panen setiap hari, bisa kalau untuk susu selada. Tapi kalau untuk sayur yang lain harus PO. Nah, terima kasih untuk Mas Adi atas waktunya. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita pada sore hari ini, adakah kesan dan pesan untuk warung sate Pak Bejo dan khususnya untuk Waring dan teman-teman Waring yang ada di rumah, mungkin untuk pesan-pesannya? Jaga kondisi dan terus semangat, jaga kewarasan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Sobat FV4 yang ada di rumah, senantiasa untuk support dan dukung channel kami dengan cara ketik komen, like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk bagi teman-teman Sobat FV4 yang ingin mengenal lebih dalam atau ingin mengenal lebih dekat lagi dengan kita atau FV4, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Saya Bayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.